pergerakan Hamas masih berdenyut. 5 tentara Israel dilaporkan tewas dan belasan lainnya terluka usai terkena ledakan bom rakitan Hamas di Beit Hanun, Gaza Utara pada Selasa 8 Juli 2025. Israel mengecam sementara api pembalasan Hamas atas kesengsaraan di Gaza semakin berkobar. Pertanyaannya, mengapa bom rakitan buatan Hamas bisa menewaskan tentara Israel? Peristiwa bermula ketika Batalion Netzah Yehuda dan Brigade Utara Divisi Gaza melakukan operasi darat dengan berjalan kaki di Beit Hanun. Ketika mereka menyisir wilayah, 3 bom rakitan yang ditanam Hamas di pinggir jalan tiba-tiba meledak. 2 bom pertama meledak dalam waktu berdekatan, disusul bom ketiga beberapa saat kemudian dan diikuti sejumlah rentetan tembakan. 3 bom itu diledakkan oleh Hamas dari jarak jauh. Akibat ledakan 3 bom itu, 5 tentara Israel tewas. Mereka adalah Meir Shimon, Moshe Nissim Frech, Noam Aharon Musgadian, Moshe Shmuel Nol, dan Benyamin Asulin. Sementara 5 tentara Israel tewas, 14 lainnya dilaporkan terluka dan 2 diantaranya berada dalam kondisi serius. Adapun mayoritas tentara yang terkena ledakan bom Hamas itu berasal dari Batalion Netzah Yehuda. Batalion Netzah Yehuda didirikan pada tahun 1999 dan sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan Yahudi ultra-ortodoks dan nasional religius lainnya. Netzah Yehuda bersama dengan Brigade Divisi Utara Gaza disebut tengah menjalankan operasi di Beit Hanun untuk menumpas Hamas dari udara dan darat. Mereka bersama dengan Brigade Pasukan Terjun Payung Cadangan ke-646 telah bertugas di Beit Hanun sejak Sabtu 5 Juli 2025. Sementara Beit Hanun sendiri merupakan zona penyangga yang berada di Gaza Utara dan dianggap sebagai tempat berkumpul Hamas. Hamas disebut kerap meluncurkan roket dari wilayah ini. Itulah mengapa Israel beberapa kali melakukan operasi intensif di wilayah ini sejak 2024. Israel mengaku telah membongkar sejumlah fasilitas peluncuran roket Hamas dan sejumlah jebakan yang ditanam di area tersebut. Kira-kira apa tanggapan dari Hamas usai taktiknya berhasil menghabisi 5 tentara Israel dan melukai belasan lainnya? Juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah segera mengonfirmasi bahwa Hamas bertanggung jawab atas ledakan itu. Ubaidah menyebutnya sebagai pukulan terhadap militer Israel. Meski demikian, Ubaidah tak memberikan keterangan lebih lanjut terkait ledakan tersebut. Brigade Al-Qassam juga memberi tanggapan melalui sebuah unggahan poster dalam situs yang mereka kelola. Poster itu menyatakan bahwa Hamas tak akan berhenti melakukan perlawanan pada militer Israel dan berjanji akan menewaskan lebih banyak lagi tentara Tel Aviv. Perlawanan Hamas memang masih belum padam. Pada Juni 2025 saja, 21 tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza, termasuk 7 orang di Khan Yunis. Mayoritas tentara Israel tewas karena terkena alat peledak yang banyak ditanam Hamas di gedung, pinggir jalan, maupun dilempar langsung ke arah kendaraan lapis baja Israel. Hal itu menggarisbawahi bahwa Hamas masih mampu melancarkan serangan meski Israel telah melemahkan kelompok itu selama 2 tahun perang. Meski demikian, jumlah kematian yang dialami tentara Israel tak sebanding dengan melayangnya puluhan ribu warga sipil di Gaza yang meregang nyawa karena serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 57.000 warga sipil di jalur Gaza telah meninggal dunia selama 2 tahun perang Israel-Hamas. Lantas, seperti apa tanggapan Israel usai bom rakitan Hamas menghabisi 5 tentaranya? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tengah berada di Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Donald Trump segera menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Netanyahu mengajak warga Israel untuk mengirim doa kepada keluarga tentara Israel yang tewas. Sementara juru bicara militer Israel, Brigjen Evi Devrin menyebut pihaknya segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian. הבוקר, מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור, קיים תחקיר מבצעי ראשוני לאירוע. ביציאה להתקפה, בשעת לילה, הכוח נע באופן רגלי לצד טנקים וכלים נוספים. הכוח התקדם ויפתח את הכלים מאיומים שונים במרחב. מהתחקיר עולה כי הכוח נפגע מ3 מטענים
שהופעלו בטווח של דקות. לאחר פיצוץ המטען הראשון והדיווח הראשוני, הוקפץ כוח לחילוצם. במהלך הפינוי, הכוח נתקל באש שנפתחה לעברו ופצעה חלק מהלוחמים. הכוח המשיך בלחימה ובפינוי תחת אש. Selain melakukan penyelidikan, militer Israel juga segera mengirim drone, helikopter, dan jet tempur ke Beit Hanon untuk melancarkan serangan balasan. Insiden mematikan di Beit Hanon menegaskan satu hal, bahwa di tengah tekanan militer yang begitu besar, Hamas masih mampu melancarkan serangan yang mengguncang militer Israel. Dengan bom rakitan sederhana, mereka mengubah jalur-jalur di Gaza menjadi perangkap mematikan. Namun, balasan Israel juga selalu datang. Korban jiwa terus bertambah, baik di kubu tentara maupun warga sipil. Di tengah perang yang tak kunjung berakhir, damai juga masih jauh dari pandangan. Kira-kira bisakah upaya diplomasi yang diusahakan oleh para mediator di Qatar saat ini segera melahirkan titik terang bagi perang berkepanjangan di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.